mewawancarai salah satu customer yang berada di JNT. Oke Kak, dengan Kakak siapa? Dengan saya Windy. Oh, jadi Kakak ada pesan apa nih di JNE? Kebetulan saya lagi pemesanan di Shopee dan pengambilannya tuh di JNE di sebelah sini, di samping Muara Mall. Oh, begitu ya Kak. Jadi saya di sini ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan tugas kuliah. Apakah boleh? Iya, silakan. Oh, baik. Yang pertama, apakah layanan digital bank syariah sudah memadai menurut Kakak? Menurut saya belum ya, karena di aplikasinya itu sering lambat atau kita sini bilangnya kayak loading ya, soalnya ya seperti itu, lambat aplikasinya. Oke. Kemudian yang kedua, apa yang menurut Kakak perlu ditingkatkan dari aplikasi bank syariah? Seperti jawaban dari pertanyaan pertama, yang perlu ditingkatkan dari aplikasi syariah itu kayak kecepatan transaksinya, karena kan aplikasinya itu sering loading ya atau lambat, jadi perlu ditingkatkan dari situnya juga. Terus ada juga aplikasi bank syariahnya itu lambat, jadi perlu ditingkatkan kecepatan transaksi. Jadi intinya kecepatan transaksi dalam pemesanan. Iya, lambat. Oke. Selanjutnya, apakah Kakak pernah mengalami masalah jaringan saat menggunakan layanan digital bank syariah? Untuk jaringan sendiri itu sering ya, terutama itu saat jam-jam sibuk atau pada saat emang jam-jamnya orang itu menggunakan aplikasi digital tersebut. Jadi emang sering. Seberapa puas Kakak dengan keamanan data di bank syariah? Untuk kepuasan tersendiri itu cukup puas ya, tapi kita juga memiliki kewaspadaan tersendiri untuk kebocoran data. Karena kan baru-baru ini ada kebocoran data dari nasabah Bank BRI. Jadi untuk bank syariah sendiri itu perlu diwaspadai untuk kebocoran data juga. Sebenarnya cukup berbahaya juga kan kalau data-data pribadi kita tuh kesebar ke orang-orang. Jadi ya itu yang harus diwaspadai juga. Kemudian yang terakhir, nah gimana nih saran Kakak agar layanan digital bank syariah lebih optimal? Untuk itu memperbaiki server atau yang tadi peningkatan dalam kecepatan transaksi itu, dan juga menambah fitur untuk terlihat lebih kan sekarang tuh lebih banyak tuh penggunaan QRIS ya sebutannya, atau apa tuh, QRIS atau QRIS. Nah itu mungkin untuk aplikasi syariah ini, digital syariah ini perlu penambahan QRIS untuk memudahkan para nasabah dari bank syariah sendiri, lebih memudahkan untuk bertransaksi dimanapun dan kapanpun itu. Cuman itu saja sih. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sekian wawancara. Sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan pemaparan materi, yaitu syariah pada era digital. Pada era digital saat ini, perbankan syariah tidak lagi bisa menghindar dari pemanfaatan teknologi dalam setiap aspek operasionalnya. Salah satu area yang paling terdampak adalah cara-cara bank syariah memberikan layanan kepada nasabahnya. Infrastruktur digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan efisiensi, serta memperluas jangkauan pasar yang tentu saja membawa dampak positif bagi masyarakat. Digitalisasi ini tidak hanya mengubah cara bank syariah beroperasi, tetapi juga mengubah ekspektasi nasabah terhadap pelayanan dan produk perbankan itu sendiri. Dahulu, banyak orang menganggap perbankan syariah sebagai sesuatu yang terbatas, eksklusif, atau sulit diakses. Namun, dengan hadirnya teknologi, hal tersebut mulai berubah, dan bank syariah kini menjadi lebih
inklusif dan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Salah satu komponen paling penting dalam optimalisasi infrastruktur digital ini adalah kemajuan dalam sistem pembayaran. Di masa lalu, transaksi di bank syariah umumnya dilakukan melalui cabang fisik yang terkadang membutuhkan waktu lama dan biaya operasional yang cukup tinggi. Namun dengan hadirnya teknologi pembayaran digital, terutama menggunakan aplikasi mobile banking atau sistem berbasis QR code, transaksi menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah. Semua bisa dilakukan dengan beberapa ketukan di layar ponsel, kapan saja dan di mana saja. Ini adalah langkah besar menuju efisiensi operasional yang sangat diperlukan oleh bank syariah untuk tetap dapat bersaing dengan bank-bank konvensional. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi digital, tentu ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional perbankan syariah. Sebagai contoh, meskipun teknologi menawarkan berbagai kemudahan dalam hal pembayaran dan transaksi, tetap perlu diingat bahwa setiap transaksi yang terjadi haruslah bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, bank syariah harus memastikan bahwa setiap produk dan layanan digital yang mereka tawarkan tetap sesuai dengan hukum Islam. Misalnya, transaksi yang melibatkan bunga atau riba, ketidakpastian atau gharar, atau perjudian atau maisir harus dihindari dalam setiap platform digital yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah harus menjalin kerjasama dengan Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan melalui platform digital sesuai dengan syariah. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam perbankan syariah harus didukung dengan sistem yang aman dan dapat dipercaya. Keamanan menjadi isu yang sangat penting, terutama dalam hal perlindungan data nasabah. Dalam perbankan digital, data pribadi nasabah menjadi informasi yang sangat bernilai dan rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh karena itu, bank syariah harus menerapkan sistem keamanan yang ketat, seperti enkripsi data, autentikasi 2 faktor, serta perlindungan terhadap serangan dunia maya yang semakin kompleks. Penggunaan teknologi enkripsi yang canggih untuk melindungi transaksi nasabah juga harus diimplementasikan dengan baik, agar tidak ada data yang bocor atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penerapan teknologi kecerdasan buatan atau AI juga menjadi kunci penting dalam memastikan keamanan dan kelancaran operasional perbankan syariah. Teknologi AI dapat digunakan untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan atau yang tidak biasa, yang mungkin mengindikasikan adanya tindak kejahatan atau penipuan. Misalnya, AI dapat menganalisis pola transaksi nasabah secara real time dan memberikan peringatan jika ada transaksi yang tidak sesuai dengan pola normal. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman nasabah dengan memberikan layanan yang lebih personal dan cepat. Melalui penggunaan AI, bank syariah dapat memberikan rekomendasi produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti pembiayaan syariah atau investasi yang sesuai dengan profil risiko nasabah.
Selain kecerdasan buatan, penerapan teknologi blockchain dalam perbankan syariah juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Teknologi blockchain memungkinkan bank untuk mencatat setiap transaksi secara terbuka dan tidak dapat diubah, sehingga memberikan rasa aman dan transparansi kepada nasabah. Ini sangat penting dalam perbankan syariah yang mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran. Dengan menggunakan blockchain, setiap transaksi yang terjadi dapat dilacak dan diverifikasi secara jelas, tanpa bisa dimanipulasi oleh pihak manapun. Hal ini akan mengurangi potensi penyalahgunaan atau kecurangan di dalam setiap transaksi yang dilakukan di bank syariah. Di sisi lain, optimalisasi infrastruktur digital juga dapat membuka peluang besar dalam hal ekspansi pasar. Sebelumnya, bank syariah lebih terbatas dalam hal memperluas jangkauan nasabah karena banyaknya kendala fisik seperti lokasi cabang atau biaya operasional yang tinggi. Namun dengan hadirnya layanan digital, bank syariah dapat menjangkau nasabah dari berbagai daerah, bahkan hingga ke pelosok desa yang sebelumnya sulit terjangkau. Nasabah yang berada di daerah terpencil ini bisa mengakses layanan perbankan syariah hanya dengan menggunakan ponsel pintar atau komputer. Ini merupakan peluang besar bagi bank syariah untuk menjangkau lebih banyak orang, memberikan edukasi keuangan, serta membantu mereka mengelola keuangan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Seiring dengan perkembangan pesat teknologi digital, industri perbankan syariah kini berada pada persimpangan jalan antara menghadapi peluang besar untuk berkembang dan berbagai tantangan yang tidak kalah besar. Optimasi infrastruktur digital di sektor ini menjanjikan kemudahan akses, efisiensi, dan inklusivitas bagi masyarakat yang lebih luas. Namun, meskipun terdapat banyak keuntungan, tantangan yang dihadapi dalam proses ini tidak bisa dianggap sepele. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa perbankan syariah tetap dapat berkembang dengan prinsip yang benar, penting untuk memahami tantangan-tantangan yang ada dan bagaimana cara mengatasinya. Tantangan pertama yang dihadapi dalam optimalisasi infrastruktur digital perbankan syariah adalah kesenjangan digital yang masih ada di banyak wilayah, terutama di daerah terpencil atau pedesaan. Kesenjangan digital ini merujuk pada ketidakmerataan akses terhadap teknologi seperti internet, perangkat digital, serta kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi tersebut. Di beberapa daerah, terutama di wilayah yang lebih terpencil, jaringan internet masih terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini tentu menjadi kendala besar karena bank syariah yang telah mengoptimalkan layanan digital memerlukan akses internet yang stabil agar nasabah dapat menikmati layanan secara maksimal. Tantangan berikutnya adalah keamanan dan perlindungan data. Dalam dunia digital, ancaman terhadap keamanan data pribadi dan transaksi keuangan semakin berkembang. Setiap kali nasabah melakukan transaksi online, baik itu melalui aplikasi mobile banking, internet banking, atau e-wallet, data pribadi mereka akan diproses dan disimpan oleh server bank. Sayangnya, jika sistem keamanan yang diterapkan tidak cukup kuat, data ini bisa jatuh ke tangan yang salah. Ancaman cyber seperti peretasan atau phishing dapat mengancam keselamatan dana nasabah. Yang
kepercayaan dan kejujuran dalam setiap transaksi. Untuk itu, bank syariah harus memiliki sistem keamanan yang sangat baik. Ini termasuk penggunaan teknologi enkripsi data untuk memastikan bahwa semua informasi pribadi dan transaksi nasabah terlindungi dengan baik. Di samping itu, penerapan autentikasi dua faktor atau two-factor authentication juga menjadi hal yang penting agar proses login dan transaksi lebih aman. Keamanan aplikasi dan platform digital juga harus terjaga, sehingga nasabah merasa aman dalam menggunakan layanan perbankan syariah dan keberlanjutan syariah dalam layanan digital. Bank syariah wajib memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan melalui platform digital sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa adanya unsur yang bertentangan dengan hukum Islam. Ini sangat penting karena banyak nasabah yang memilih perbankan syariah bukan hanya untuk tujuan praktis, tetapi juga untuk memastikan bahwa transaksi mereka bebas dari unsur riba, mubazir, dan garam. Oleh karena itu, bank syariah harus secara terus-menerus berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah mereka untuk memastikan bahwa setiap produk digital yang diluncurkan tidak hanya memenuhi standar hukum syariah, tetapi juga menjamin transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa meskipun optimalisasi infrastruktur digital dalam perbankan syariah menawarkan banyak potensi keuntungan, banyak tantangan besar yang harus dihadapi oleh bank syariah. Tantangan-tantangan ini mencakup kesenjangan digital, perlindungan data, kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun dengan langkah yang tepat dan kolaborasi antara bank syariah, pemerintah, serta masyarakat, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi. Bank syariah yang mampu mengintegrasikan teknologi secara baik dengan prinsip-prinsip syariah akan dapat memberikan layanan keuangan yang lebih adil, efisien, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa.